Pada pengen tahu soal strategi penetapan harga alias pricing strategy kan? Halo guys, apa kabar? Masih sama gue Jessica. Sesuai janji gue di video sebelumnya terkait price, di video ini gue bakalan bahas tentang pricing strategy. Pricing strategy itu ada banyak cuy. Di video ini gue bakal jelasin 12 diantaranya. Siapin dulu cemilan kalian. Kita akan mulai sebentar lagi. Tapi sebelum mulai, please do me a favor, klik tombol subscribe di channel ini ya. Supaya Bambang, gue, dan teman-teman di sini pada semangat bikin konten. Pertama, cost-based pricing, yaitu menetapkan harga berdasarkan biaya produksi ditambah margin keuntungan. Ini yang paling simple. Misal, Elo punya bisnis distro dan biaya produksi baju lo 70.000. Dan margin keuntungan lo adalah 30.000. Maka, harga baju yang Elo jual adalah 100.000. Kedua, value-based pricing, yaitu menetapkan harga berdasarkan nilai yang dirasakan konsumen. Menurut gue, ini agak tricky. Soalnya value itu seringkali bersifat subjektif. Beda orang bisa beda menghargai value. Kayak contoh kopi cappuccino. Kedai kopi kayak Starbucks menetapkan harga berdasarkan value yang didapatkan oleh konsumen target market mereka. Makanya walaupun 20 kali lebih mahal daripada kopi sasetan, tetap aja banyak orang yang mau beli. Tapi banyak juga yang ngerasa itu overpriced. Jadi emang nggak gampang loh bikin harga berdasarkan value-based pricing. Kalian harus bisa mengkomunikasikan value ke konsumen, dan itu ada biayanya, dan belum tentu berhasil. Jadi, kalau kalian pengen pakai value-based pricing, do your homework and good luck. Ketiga, competition-based pricing, yaitu menetapkan harga berdasarkan harga produk pesaing. Coba deh ke Alfamart, terus kalian bandingin harga Indomie dan mie sedap. Cuma beda cepek-nopek doang. Di beberapa varian rasa malah seringkali harganya identik. Keempat, psychological pricing, yaitu menggunakan angka-angka tertentu yang dianggap lebih menarik bagi konsumen. Menurut gue, ini bisa gabungan dari cost-based pricing dan competition-based pricing. Misal, berdasarkan cost-based pricing harga yang cocok adalah 100.000, kompetitor juga jual barang serupa di harga 100.000. Nah, supaya menarik kita kasih harga 95.000. Beda goceng doang sih, tapi dampak psikologisnya besar di benak konsumen. Mereka merasa ini harga spesial. Kualitasnya sama tapi dengan harga lebih murah. Selanjutnya ada skimming pricing, di mana produsen ngejual dengan harga yang tinggi di awal peluncuran produk, tapi habis itu pelan-pelan nurunin harganya. Kok bisa gitu? Ya bisalah. Kan ada beberapa orang yang rela ngebayar lebih mahal untuk jadi pembeli pertama. Produsen dunia gadget sering nih nerapin skimming pricing. Ada juga penetration pricing. Yang ini justru kebalikan dari skimming pricing. Produsen ngasih harga murah di awal peluncuran produk dengan harapan produknya bisa cepat dikenal dan diterima pasar. Tujuannya adalah market penetration. Setelah dapat pangsa pasar, biasanya produsen bakal naikin harganya pelan-pelan. Produsen barang-barang fast-moving consumer goods biasanya nerapin strategi ini. Selanjutnya ada discount pricing. Agak mirip sama penetration pricing, tapi beda. Penetration pricing kan buat produk yang baru diluncurkan, kalau discount pricing buat barang yang udah lama ada di pasar. Produsen bisa ngasih discount pricing dengan berbagai cara, misalnya loyalty program, atau pakai kupon, atau gift card, dan lain-lain. Ada juga yang bikin discount pricing menjelang event tertentu seperti Lebaran, Imlek, Natal, dan sebagainya. Ada juga program buy one get one atau yang mirip-mirip sama itu. Kalau di dunia otomotif, sering tuh dealer ngasih diskon puluhan juta di awal tahun untuk produk tahun sebelumnya. Discount pricing cocok banget buat manusia-manusia modis alias modal diskon kayak gue. Pengen bergaya dengan modal tipis. Skincare yang bagus mahal anjir, mending tunggu ada diskonan. Ngaku aja deh lo juga demen barang diskonan kan? Siapa coba yang gak demen sama yang namanya diskon? Bu-ibu dan ciwi-ciwi pasti demen. Nah, selain meningkatkan sales, tujuan lain dari discount pricing adalah ngabisin stok lama. Ada juga yang namanya bundle pricing, di mana produsen ngejual beberapa item sekaligus dengan harga yang lebih murah dibandingin kalau dijual terpisah. Biasanya yang dibundle adalah produk yang saling melengkapi. Ini contohnya.
Atau ini. Paham ya cuy? Guys, coba lo lihat di handphone lo deh. Ada beberapa apps yang kita bisa install secara free alias gretong, dan kita bisa nikmati fitur standarnya. Tapi kalau kita mau pakai fitur yang lebih keren, maka kita harus bayar. Ini disebut sebagai freemium. Kayaknya sih hampir semua aplikasi di Play Store atau App Store menerapkan hal ini. Selain game online, apps kayak YouTube dan Spotify adalah contoh yang menerapkan freemium. Selanjutnya ada juga premium pricing, yaitu menetapkan harga yang sangat tinggi untuk produk atau layanan yang dianggap eksklusif atau berkualitas tinggi. Harga yang mahal ini menciptakan persepsi bahwa produk tersebut sangat bernilai dan hanya untuk kalangan tertentu. Merek seperti Bugatti, Rolex, Hermes, Ducati adalah contohnya. Ini beda ya cuy dengan value-based pricing. Kalau yang value-based pricing kan berdasarkan value yang dirasakan oleh konsumen, sementara premium pricing bukan berdasarkan value, tapi citra merek. Selanjutnya ada discriminatory pricing, alias price discrimination, atau harga diskriminasi. Kok ada diskriminasi sih? Tunggu dulu. Diskriminasi yang ini bukan hal jahat kok. Ini tuh strategi bisnis di mana perusahaan ngejual produk atau jasa yang sama, tapi pakai harga yang berbeda-beda untuk konsumen yang berbeda. Lihat nih contohnya. Tiket kereta api dari Jakarta ke Jogja. Sama-sama Argo Semeru. Berangkat jam 6.20 pagi dari Gambir. Dan nyampe tujuan sama-sama jam 12.45. Tapi yang atas harganya 620.000. Dan yang bawah hampir 3 kali lipat. Yang Taksaka lebih mahal 10.000 dibandingkan Argo Semeru. Karena berangkat sedikit lebih siang, jam 7.45. Diskriminasi harga bisa berdasarkan banyak hal. Ada yang berdasarkan ukuran, misal Indomie goreng ada 2 versi. Yang versi jumbo lebih mahal sekitar Rp1.000 dibandingin yang versi biasa. Ada yang berdasarkan waktu pembelian, misal beli tiket pesawat dari jauh-jauh hari akan lebih murah dibandingin kalau mepet-mepet hari. Ada juga yang berdasarkan hari barang atau jasa tersebut dikonsumsi. Misal tiket bioskop di weekend dan hari libur bakal lebih mahal dibandingin di weekdays. Ada yang berdasarkan usia konsumen. Misal harga khusus tiket kereta untuk para manula. Ada juga yang berdasarkan geografis. Misal sekolah tertentu yang punya banyak cabang di seluruh Indonesia. SPP untuk murid di kota besar akan lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah. Biasanya ini jadi subsidi silang, ngerti kan? Ada juga berdasarkan kelas atau tingkat kenyamanan. Misal tiket kereta tadi. Atau kalau lo nonton konser ada kelas festival, kelas VIP, dan sebagainya. Selain yang udah gue sebutin tadi, masih banyak lagi yang bisa dijadiin dasar untuk diskriminasi harga ya cuy. Terakhir, dynamic pricing, yaitu mengubah harga secara real time berdasarkan kondisi pasar dan perilaku konsumen. Kalian yang biasa belanja kebutuhan rumah tangga di warung atau pasar pasti paham nih. Harga telur per kilo bisa berubah tiap hari. Harga cabai atau bawang juga fluktuatif, apalagi menjelang hari raya. Nah, gue udah jelasin beberapa pricing strategi. Strategi penetapan harga yang udah gue sebutin tadi cuman berlaku untuk barang dan jasa yang harganya nggak disetel sama pemerintah ya cuy. Kan ada tuh barang-barang yang range harganya udah ditetapin sama pemerintah demi menjaga kestabilan ekonomi nasional. Kayak harga beras, minyak goreng, dan tarif listrik harganya nggak bisa sembarangan karena udah diatur dan diawasi pemerintah. Oh iya cuy, gue hampir lupa. Biasanya produsen nggak cuma pakai satu strategi harga. Mereka bisa ngombinasiin beberapa pricing strategi sesuai dengan target jangka pendek mereka. Misal, ada barang dengan premium pricing, tapi karena produsennya bakal ngeluarin varian baru, maka mereka harus ngabisin stok varian lama. Biasanya mereka ambil jurus discount pricing. Atau, ada yang biasa pakai cost-based pricing, tiba-tiba bikin bundle pricing karena ada event tertentu. So, pricing strategy bisa bersifat situasional. Ngomong-ngomong, menurut kalian brand-brand otomotif Cina seperti Wuling, Chery, BYD, MG, dan lain-lain menerapkan pricing strategi yang mana guys? Diskusi yuk di kolom komentar. Gosok gigi di kamar mandi, kejedot pintu sakit lututnya. Udah kelar nih pricing strategi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Anjay!